Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali dengan Pak Guru. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama marilah kita panjatkan doa kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Karena berkat beliaulah kita masih diberikan nafas kehidupan, masih bisa menyapa pagi, masih bisa melihat canda tawa keluarga kita. Tetap bersemangat. Selalulah bersyukur atas apa yang kita miliki. Selalulah di jalan dharma atau kebaikan. Kelak nanti yang akan kita bawa ke alam sana tiada lain adalah karma atau hasil dari perbuatan selama kita masih hidup. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan belajar kitab suci Weda, yaitu menjalankan kitab suci Weda sebagai sumber hukum Hindu. Sumber hukum adalah peraturan-peraturan atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, baik sebagai perorangan maupun kelompok, agar terciptanya suasana hidup yang serasi. Kemudian, manfaat atau fungsi belajar kitab suci Weda sebagai sumber hukum Hindu. Manfaatnya adalah untuk mengatur dan menuntun umat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan dengan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Weda. Niscaya kehidupan ini akan menjadi aman dan damai. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum memasuki materi, Pak Guru akan mengajak kalian bertanya kenapa kita harus belajar tentang Weda. Pertama-tama, siapa Tuhan agama Hindu? Jawabannya adalah Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Kemudian ajaran apakah yang diyakini oleh umat Hindu? Ajaran Weda. Pentingkah Weda dipelajari atau diketahui? Jawabannya sangat penting. Kenapa? Karena Weda adalah pengetahuan. Tidak ada yang lebih suci dari pengetahuan. Kemudian, kenapa Weda diyakini sebagai kitab suci? Karena sifat dan isinya merupakan wahyu Tuhan. Apa saja isi dari kitab suci Weda? Maharshi membagi jenis isi Weda itu ke dalam dua kelompok besar, yaitu Weda Sruti dan Weda Smrti. Mari kita simak bersama-sama bagannya. Baiklah anak-anak, setelah menyimak bagan tadi, sekarang Pak Guru akan memberikan penjelasan. Pengertian Weda. Kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata Vid yang artinya pengetahuan, sehingga Weda berarti sebuah buku tentang pengetahuan suci agama. Weda Sruti. Weda Sruti adalah kelompok Weda yang ditulis oleh para maharsi melalui pendengaran langsung dari wahyu Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Kemudian ada bagian-bagian dari Weda Sruti. Bagian mantra, bagian Brahmana, bagian Upanishad. Penjelasan bagian mantra. Bagian mantra itu sendiri terdiri dari 4 himpunan, yaitu sering disebut sebagai Catur Weda Samhita. Bagian-bagiannya Ragweda, Samaweda, Yajurveda, dan Atharva Weda. Kemudian bagian Brahmana. Brahmana berarti doa. Dengan kata lain, kitab Brahmana berisikan doa-doa yang digunakan untuk keperluan upacaranya. Kemudian bagian Upanishad. Aranyaka atau Upanishad atau Jnana Kanda adalah himpunan mantra-mantra yang membahas mengenai teori aspek ketuhanan. Dilanjutkan dengan Weda Smrti. Smrti merupakan kitab suci agama Hindu yang memuat ajaran tentang hukum agama Hindu yang juga disebut Dharma atau Dharma Sastra. Kata Smrti sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ingatan. Kemudian Weda Smrti dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada Wedanga. Kemudian
kelompok Upaweda. Jenis kitab Upaweda berarti dekat dengan Weda. Selain itu juga kata Weda tambahan. Kitab Upaweda terdiri dari beberapa cabang ilmu, diantaranya ada Itiasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, Gandharwa, Kamosastra, dan Agama. Baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan singkat dari Pak Guru. Bila nanti ada pertanyaan, silahkan langsung bisa di kolom komentar atau melalui WA group yang sudah disiapkan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.